أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أحمد ونستعين وأشكر على جميع نعمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam El Wahid TV. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan agama Islam yang masih berhubungan atau berkaitan dengan masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Dan insya Allah pada part kedua ini atau pada bagian kedua ini kita akan lebih membahas mengenai tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Nah, jadi kejayaan Islam ini itu punya beberapa tokoh, punya beberapa orang, ulama yang dikenang sepanjang masa karena kontribusi para ulama ini di dalam berbagai bidang, di dalam berbagai keilmuan sehingga nama mereka harum sampai sekarang. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen yang positif, dan share sebanyak mungkin ke rekan-rekan yang lain supaya membantu channel ini dalam lebih berkembang lagi. Baik, sebelum kita mulai, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dikoreksi, mohon diluruskan, karena semata-mata channel ini hanya untuk pembelajaran dasar. Nah, kita langsung mulai. Ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh sebagaimana disebutkan banyak tokoh yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Di sini dijelaskan sebagai sebagian atau biografinya. Autobiografi itu kisah singkat sejarah para tokoh ini, di mana tokoh-tokoh ini bisa dicari melalui buku-buku lain yang membahasnya ataupun di internet, media-media lain maupun channel-channel muslim yang lain yang insya Allah dari penjelasan ini tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Tokoh-tokoh ini siapa saja? Yang pertama itu ada Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini beliau ini nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau ini lahir di Cordoba. Cordoba itu kalau sekarang Spanyol. Pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko atau kita istilahnya Maghrib pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujahid atau yang membahas tentang fikih, Kuliah fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Yang selanjutnya Fasol Al-Maghol fi Mabain Al-Hikmat wa Asyariyah. Ini kita mengenai ilmu-ilmu syariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Jadi Ibnu Rushd ini adalah orang yang berpikiran moderat ya. Tidak istilahnya hanya terbatas ilmu agama ya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi Ibnu Rushd ini orang yang sudah berpikiran moderat dari segi keilmuan. Yang kedua, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah. Nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali ini nama lengkapnya itu adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, yaitu negara Iran kalau sekarang. Tepatnya Iran Utara pada tahun 450 Hijriah.
dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad atau Irak dan sekaligus sebagai guru besarnya atau setingkat profesor kalau sekarang. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku atau kitab yang jumlahnya mencapai 288 buah. Mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Jadi, Imam Ghazali ini itu tidak hanya menulis satu bidang keilmuan saja, tapi beliau ini menulis beberapa buku dari berbagai bidang keilmuan. Di antara buku yang terkenal yaitu seperti Ihya Ulumuddin yang digunakan di seluruh pesantren-pesantren sampai saat ini, yang membahas mengenai masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahaffu al-Falasafah, tidak konsistennya para filosof. Di sini beliau itu istilahnya tidak setuju dengan orang-orang filsafat yang filsafatnya itu filsafat materialistik. Jadi Imam Ghazali menentang kalangan filsafat materialistik. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran mengenai Islam. Ulama yang ketiga, Al-Kindi. Beliau ini lahir tahun 805 dan wafat tahun 873 Masehi. Nama lengkapnya Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Nah, beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut filosof Al-Arab atau filsafat Arab karena beliau itu asli orang Arab. Yang keempat, ulama keempat Al-Farabi. Beliau ini lahir tahun 872 Masehi dan wafat tahun 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzlaq Al-Farabi. Lahir di Farabi, Tanzania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik atau Damaskus pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Ma'nah wa Al-Fa'lah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang kelima yaitu Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Absayana atau dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Kemampuan beliau ini itu pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani. Nuh bin Mansur, beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Ashifa
ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu ulama-ulama yang masyhur pada masa kerajaan-kerajaan zaman dahulu atau tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Sehingga ulama-ulama ini sampai sekarang alhamdulillah masih dikenal oleh orang, namanya masih diabadikan ilmu-ilmunya dan masih dipakai ilmu-ilmunya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemaslahatan umat. Sehingga meskipun mereka sudah wafat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, tapi keilmuan mereka alhamdulillah sampai pada kita sampai saat ini. Sehingga apabila kita punya ilmu atau punya pengetahuan, itu lebih baik kita sebarkan walaupun sedikit, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baliguni walau bi ayah," sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan ini lebih baik daripada kita hanya berdiam diri, daripada kita hanya istilahnya memahami sesuatu tapi kita tidak amalkan, bahkan tidak kita ajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita mengajarkan kepada orang lain, dengan kita mengamalkan pada orang lain, ini ada manfaat yang dapat kita petik dan hikmah pada orang lain. Sehingga pengetahuan ini tidak lenyap atau tidak musnah di telan zaman maupun waktu. Nah, dari sini itu bisa kita lihat ulama-ulama zaman dahulu ini luar biasa kontribusinya, baik dari bidang agama maupun dari bidang umum. Dan mereka cenderung pada kemampuan mereka tidak hanya dalam satu bidang, tapi mereka itu meliputi berbagai bidang kajian, berbagai macam bidang keilmuan, sehingga mereka menekuninya bersamaan, tapi tetap landasannya yang sesuai dengan kaidah dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak boleh namanya keilmuan itu ketika kita umat Islam lepas dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin dari sini dapat kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk ulama-ulama yang menjadikan ilmu kita bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan itulah penjelasan mengenai pelajaran PAI kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit hikmah, ada sedikit manfaat dan ilmu yang bisa dipetik. Akhirul kalam. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam channel selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.